Pemerintah Kabupaten Balangan lakukan prastadi kelayakan Jalan Balangan, Kota Baru. Wujudkan Balangan tertib ukur, DKUKM PP gelar sidang tera ulang pasar. Peringati Maulid Nabi, Pemerintah Kabupaten Balangan gelar tablik akbar. Peringati HUT ke-41 SMK PPN Paringin gelar bazar UMKM hasil bumi dan aneka makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Berita pertama, kita awali dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Balangan lakukan prastadi kelayakan Jalan Balangan, Kota Baru di Aula 3 Bapeda Litbang, Rabu 19 Oktober 2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan atau Bapeda Litbang Kabupaten Balangan lakukan prastudi kelayakan Jalan Balangan Kota Baru di Aula 3 Bapeda Litbang Rabu 19 Oktober 2022. Prastudi ini untuk mengetahui bagaimana gambaran awal kelayakan rencana pembangunan jalan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kota Baru dari aspek hukum dan kelembagaan, aspek ekonomi dan sosial, aspek teknis dan lingkungan serta bentuk kerjasama dan kebutuhan dukungan pemerintah. Data awal yang diperoleh nantinya digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat landasan kerjasama pembangunan jalan. Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni menyampaikan hari ini bersama Bapeda Litbang Provinsi Kalimantan Selatan dan dinas terkait melakukan prastudi kelayakan Jalan Balangan Kota Baru. Ini memang kita bersama dengan Bapeda Litbang Provinsi Kalimantan Selatan dan dinas-dinas terkait melakukan prastadi kelayakan Jalan Balangan Kota Baru. Nah, hari ini kita melakukan prastadi di mana sudah disampaikan tadi para peneliti ekspos terkait dengan rencana Jalan Balangan Kota Baru. Nah, tujuannya adalah kita ingin memperoleh data awal kelayakan pembangunan Jalan Kota Baru, baik dari sisi aspek hukum, aspek teknis lingkungan, aspek ekonomi dan sosial. Jadi diharapkan melalui kajian ini akan diketahui nantinya sejauh mana kelayakan Jalan Balangan Kota Baru ini. Lanjut Rahmadi, jika memang layak, nantinya akan dikoordinasikan lagi dengan pemerintah Kota Baru dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kota Baru ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 hingga 2035 dan RT/RW Kabupaten Balangan tahun 2013 hingga 2023. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Banjarbaru melaksanakan kegiatan sidang tera ulang bagi pemilik atau pengguna alat di Pasar Adaro, Paringin, Kamis 20 Oktober 2022. Salah satu unsur yang menjadi penentu terlaksananya proses jual beli dengan baik adalah ditunjangnya alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya atau UTTP yang valid dan terukur.
Guna mewujudkan hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melalui unit pelaksana teknis Dinas Metrologi Legal Banjarbaru melaksanakan kegiatan sidang tera atau tera ulang bagi pemilik atau pengguna alat UTTP bertempat di Pasar Adaro Paringin Kamis 20 Oktober 2022. Dilaksanakannya kegiatan ini untuk memastikan bahwa alat ukur yang ada tersebut benar-benar sudah terukur dan teruji, sehingga para konsumen tidak akan merasa cemas bahwa barang yang dibelinya akan kurang jumlahnya, karena alat ukurnya memang sudah ditera atau tera ulang. Menurut Kepala DKUK MPP Balangan, Aidinor menjelaskan sidang tera atau tera ulang ini mengajarkan kepada masyarakat akan budaya tertib ukur dan niaga pada seluruh pedagang di Kabupaten Balangan. Tentu manfaatnya adalah nanti bagaimana kepastian dan legalitas dari jual beli masyarakat baik di pasar maupun di tempat-tempat penjualan lainnya, alat ukur sudah ditera secara sah oleh WSML kerjasama WSML Banjarbaru ya, kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM pemerintah. Aidinor mengingatkan adanya sidang tera atau tera ulang pasar ini dapat menyadarkan pedagang akan wajibnya melakukan tera atau tera ulang alat UTTP. Cuma ke depan mudah-mudahan masyarakat sadar bahwa alat timbang, alat ukur, alat takar itu wajib harus ditera ulang 1 tahun sekali di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Bella Kirarendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah 2022 Masehi, pemerintah Kabupaten Balangan menggelar tablik akbar di Masjid Al-Akbar Balangan, Senin 24 Oktober 2022. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah tahun 2022 Masehi, pemerintah Kabupaten Balangan menggelar tablik akbar di Masjid Al-Akbar Balangan, Senin 24 Oktober 2022. Pada tablik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini mengusung tema dengan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari tingkatkan etos kerja dan keteladanan untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk rangkaian acara diawali dengan pembacaan Maulid Habsi dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada peringatan kali ini, Pemkab Balangan mengundang Habib Abdul Qadir bin Ghazi Al-Bahar dari Jakarta. Turut hadir Bupati Balangan Haji Abdul Hadi, Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ahsani Fauzan, Kepala SKPD Balangan, Camat Se-Kabupaten Balangan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Saribudin, Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin, perwakilan Dandim 1001 Amuntai Balangan, siswa-siswi MAN 1 Balangan, MAN 2 Balangan, dan SMA Negeri 1 Paringin. Bupati Balangan Haji Abdul Hadi dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini untuk merajut tali silaturahmi dan menanam kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta menjadikan momentum peringatan Maulid Nabi dan doa bersama ini sebagai media untuk mampu mengintrospeksi diri, agar lebih bersyukur dan mampu meneladani sosok Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Habib Abdul Qadir bin Ghazi Al-Bahar dalam tausiahnya mengingatkan para hadirin untuk memulai semua kegiatan dengan ucapan basmalah dan mengakhiri kegiatan dengan ucapan hamdalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ia juga menyampaikan agar menjadikan Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan dengan mencontoh dan mengikuti akhlak dan perilaku serta perintah Rasulullah SAW. Bella Kirarendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Memperingati hari jadi ke-41 SMK PP Negeri Paringin pada tanggal 26 Oktober, SMK PP Negeri Paringin menggelar bazar UMKM hasil bumi serta aneka makanan dan minuman yang bahannya dari praktek pertanian di lingkungan sekolah. Kegiatan digelar di lapangan SMK PP Negeri Paringin, Rabu 26 Oktober 2022.
Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Jadi SMKPP Negeri Paringin yang jatuh pada tanggal 26 Oktober, SMKPP Negeri Paringin menggelar bazar UMKM hasil bumi serta aneka makanan dan minuman yang bahannya dari praktek pertanian di lingkungan sekolah. Kegiatan digelar di lapangan SMKPP Negeri Paringin, Rabu 26 Oktober 2022. Hasil pengolahan aneka makanan dan minuman yang disajikan oleh para siswa terlihat sangat menarik dalam tampilan kemasan serta mempunyai rasa yang nikmat. Selain stand makanan dan minuman yang dijual, hasil pertanian seperti sawi, bayam, kacang panjang, timun, labu madu, dan yang lainnya. Pada kegiatan hadir Bupati Balangan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Ribowo, Kepala Sekolah SMKPP Negeri Paringin Syahrudin, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Balangan Saribudin, perwakilan Kapolsek, guru dan siswa-siswi SMKPP Negeri Paringin. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Ribowo, menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi atas kegiatan ini, yang mana di usia 41 tahun ini kontribusi SMKPP Negeri Paringin sudah sangat luar biasa. Umur 41 tahun ini kontribusi SMKPP di Kabupaten Balang sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan di tahun depan lebih ditingkatkan lagi. Nah, yang luar biasa di mana? Bahwa SKPP kontribusi dalam pertanian, banyak SDM dari pertanian yang ada di Dinas Pertanian, terutama penyuluh, ya adalah lulusan dari SMKPP. Kemudian untuk pertanian ini juga sangat luar biasa bantuan-bantuan SKPP dalam mendidik anak-anak yang di lapangan, sehingga pertanian di Balangan lebih maju. Lebih lanjut, Ribowo menambahkan dengan adanya kegiatan ini akan memberikan motivasi yang lebih tinggi lagi sehingga mampu memajukan pertanian di Kabupaten Balangan. Mudah semakin berinovasi, semakin jaya dan semakin maju untuk ke depan sebagai penyangga IKN, penyangga pangan IKN yang akan datang. Terima kasih. Saat ditemui usai acara, Kepala Sekolah SMKPP Negeri Paringin, Syahrudin juga turut menyampaikan tujuan diadakan kegiatan UMKM ini guna dapat mengimplementasikan pelajaran kewirausahaan, melatih dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan siswa-siswi. Tujuan dari kegiatan ini, pertama kami untuk mengimplementasikan pembelajaran kewirausahaan, terus yang kedua untuk melatih dan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha siswa kami yang sejauh ini yang hanya didapatkan berupa teori, dengan menghadirkan para expert di bidang wirausaha, pengusaha-pengusaha muda ini yang nantinya akan menjadi acuan siswa kami untuk belajar seperti apa mengembangkan kewirausahaan. Terakhir, Syahrudin berharap semoga ini dapat dikembangkan dan menjadikan ini sebagai event tahunan yang mana akan diperluas lagi untuk pameran UMKM. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.